Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat melakukan kegiatan-kegiatan positif. Hari ini Ibu akan menjelaskan bab 2 yaitu matriks. Pertama, pengertian matriks. Perhatikan pengertian matriks. Matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu susunan berbentuk persegi panjang. Ordo matriks adalah ukuran matriks yang menunjukkan banyaknya baris dan kolom. Contoh, A 2 kali 3 itu bacanya matriks A berordo 2 kali 3, yang artinya matriks A adalah matriks yang berordo 2 kali 3, artinya matriks A terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Jadi angka di depan menunjukkan berapa jumlah barisnya dan angka di belakang menunjukkan berapa jumlah kolomnya. Kemudian contoh lain, matriks B dengan anggota 21 negatif 3, 7, 6, 5, 2, 1, dan 0. Matriks B adalah matriks berordo 3 kali 3. Kenapa? Karena matriks B terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Perhatikan yang paling atas baris pertama, kemudian baris kedua, dan baris ketiga. Yang ke bawah kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Lanjut, elemen matriks. Elemen matriks ini artinya anggota matriks atau angka-angka yang terdapat di dalam matriks yang dibatasi oleh tanda kurung biasa atau kurung siku. Perhatikan contohnya. Jika diketahui matriks A sebagai berikut, matriks A anggotanya A11, A12, A13, dan seterusnya, A21, A22, A23, dan seterusnya, A31, A32, A33, dan seterusnya, AM1, AM2, AM3, dan seterusnya. Perhatikan baris ke-1, baris kedua, baris ketiga, sampai baris ke M. M artinya tak hingga ya. Kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga, sampai dengan kolom ke N. A11 artinya anggota matriks A yang terletak pada baris pertama. Ini baris pertama. Baris pertama ditempati oleh A11, A12, A13, dan seterusnya. Kemudian 1 artinya kolom pertama. Jadi di depan angka di depan menunjukkan baris, angka di belakang menunjukkan kolom. Jadi A11 artinya anggota matriks A yang terletak pada baris ke-1, kolom ke-1. A12 artinya anggota matriks A yang terletak pada baris pertama, kolom kedua. Ini kolom pertama, ini kolom kedua, berarti yang ini. Kemudian A23 artinya anggota matriks A yang terletak pada baris kedua, kolom ketiga. Dan AMN artinya anggota matriks A yang terletak pada baris KM dan kolom KN. Jangan lupa penjelasan Ibu di YouTube ini disalin di buku catatan. Perhatikan contoh soal untuk elemen matriks. Diketahui matriks B sama dengan negatif 2, 0, 5, dan negatif 7, 2, 3, 1, dan 11, negatif 2, 6, negatif 8, dan 9. Tentukan yang A ordo matriks B, yang B B11, yang C B14, yang D B24, yang E B42, yang F B31, yang G B33, dan yang H B35. Kita tentukan dari yang pertama, ordo matriks B ada berapa barisnya? 1, 2, 3. Kemudian ada berapa kolomnya? 1, 2, 3, 4. Berarti ordonya 3 kali 4. Jadi B 3 kali 4. B11, apa maksudnya B11? Anggota matriks B yang terletak pada baris pertama atau baris ke-1. Baris ke-1 ditempati oleh negatif 2, 0, 5, dan negatif 7. Tetapi yang diminta baris ke-1 kolom ke-1. Kolom ke-1 pada baris ke-1 ditempati oleh negatif 2. Ingat,
kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Jadi baris ke-1, kolom ke-1 ditempati oleh angka negatif 2. Kemudian B14. B14 artinya baris pertama kolom ke-4. Ini baris pertama. Kolom ke-4-nya yang ini. Berarti ditempati oleh negatif 7. B24 baris kedua yang ini. Kolom ke-4. Jawabannya adalah 11. Kenapa jawabannya bukan 2 yang ini, Bu? Karena 2 yang ini terletak pada kolom pertama. Dia memang berada pada baris kedua, namun terletak pada kolom pertama. Kemudian yang E, B42. Artinya baris keempat. Cek dulu ada apa tidak baris keempat? Tidak ada, karena matriks B hanya sampai baris ketiga. Maka bisa kita tulis tidak ada. Jadi kalau memang dia tidak ada, jangan dipaksakan ada. Salah. B31 artinya baris ketiga, berarti 1, 2, 3 yang ini. 1 kolom pertama, berarti ditempati oleh negatif 2. B33 baris ketiga, yang ini kolom ketiga, 1, 2, 3, berarti negatif 8. B35 berarti baris ketiga, kolom ke-5, 1, 2, 3, 4. Kolom 5 tidak ada, maka bisa kita tulis tidak ada. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut ke kesamaan dua matriks. Dua matriks dikatakan sama apabila mempunyai ordo dan elemen seletak yang sama. Jadi harus betul-betul sama. Ordonya sama, anggota-anggotanya juga harus sama. Contoh, diketahui matriks A 1, 2, 1, 2. Matriks B 1, 1, 2, dan 2, matriks C 1, 1, 2, dan 2, dan D 1, 0, 1, 2, 2, dan 2, matriks E 1, 0, 1, 2, 2, dan 2. Maka A tidak sama dengan B. Kenapa A tidak sama dengan B? Padahal ordonya sama. Ternyata elemen seletaknya tidak sama. 1 sama-sama 1, 2 tidak sama, di sini 2, di sini 1, maka tidak bisa kita katakan sama. Siapa kira-kira yang sama? B sama dengan C. B bisa dikatakan sama dengan C. Kenapa? Karena yang pertama ordonya sama. Ini 2 kali 2, C juga 2 kali 2. Kemudian anggota-anggota yang seletak ini juga sama. Maka bisa dikatakan B sama dengan C. C tidak sama dengan D. Kenapa C tidak sama dengan D? Dilihat dari ordonya saja sudah berbeda. C ordonya 2 kali 2, sedangkan yang D ordonya 2 kali 3, atau barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Jelas berbeda dengan matriks C, makanya dikatakan tidak sama. Kemudian yang D sama dengan E, kita cek ordonya sama, kemudian elemen-elemen seletaknya juga sama. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Semua sama. Baik, silakan disalin. Lanjut ke contoh soal kesamaan dua matriks. Diketahui matriks P 2A kurang 4. Ini dia satu elemen ya. Ya, dalam matriks, walaupun ini ada 2 suku, ada 2A dan 4, ini dikatakan satu elemen karena dia bergabung. Matriks P 2A kurang 4, D tambah 2A, 4, 3B, 2C, dan 7. Dan matriks Q sama dengan B kurang 5, 3A kurang C, 4, 3, 6, dan 7. Jika P sama dengan Q, jadi matriks P sama dengan Q, otomatis kalau dia dikatakan sama, berarti elemen-elemen seletaknya juga sama. 2A kurang 4 seletak dengan B kurang 5. D tambah 2A seletak dengan 3A kurang C. 4 seletak dengan 4. 3B seletak dengan 3. 2C seletak dengan 6. 7 seletak dengan 7. Tentukan nilai A, B, C, dan D. Penyelesaian.
Pertama-tama kita tuliskan dulu yang diketahui. P sama dengan Q. Ganti P dengan matriks yang diketahui dan ganti Q dengan matriks yang diketahui. Oke, kita peroleh ini 2A kurang P, D tambah 2A, 4, 3B, 2C, 7 sama dengan matriks Q. B kurang 5, 3A kurang C, 4, 3, 6, dan 7. Untuk memudahkan kita mengerjakan, kita kan disuruh mencari nilai A, B, C, dan D. Kita tinggal cocokkan anggota-anggota yang seletak. Tetapi, kerjakan terlebih dahulu yang hanya mengandung paling sedikit huruf. Artinya satu huruf. Paling bagus sih satu huruf. Kita cari dulu. Kita cek dari yang pertama. 2A kurang 4 seletak dengan B kurang 5. Tapi ini tidak bisa kita kerjakan terlebih dahulu karena dia mengandung dua huruf. Ada huruf A dan ada huruf B. Kita cari lagi yang lain. D tambah 2A seletak dengan 3A kurang C. Ini juga tidak bisa kita dahulukan. Kenapa? Karena jumlah hurufnya lebih banyak lagi. Ada D, ada A, dan ada C. 4 seletak dengan 4 ini juga tidak bisa kita pakai karena tidak ada hurufnya sama sekali. 3B seletak dengan 3. Kalau ini baru bisa kita dahulukan. Kenapa? Karena hurufnya hanya satu, hanya B saja. 2C seletak dengan 6. 2C dan 6 juga bisa kita kerjakan terlebih dahulu karena hanya mengandung satu huruf. Namun untuk memudahkan kita kerjakan dari huruf yang paling kecil yaitu 3B seletak dengan 3. Sehingga bisa kita katakan 3B sama dengan 3. 3-nya pindah ruas karena kita ingin mencari nilai B sehingga B sama dengan 3/3. Dan B sama dengan 1. Dapat sudah nilai B. Selanjutnya kita cari lagi yang hurufnya paling sedikit. Tadi yang paling sedikit setelah B adalah 2C dengan 6. Sehingga bisa kita tulis 2C sama dengan 6, 2-nya pindah ruas. C sama dengan 6/2, C sama dengan 3. Dapat sudah nilai B dan nilai C. Kemudian kita cari lagi yang mana yang bisa kita kerjakan. 2A kurang 4 sama dengan B kurang 5. Ini yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu ya, karena hurufnya lebih sedikit. Hanya ada 2, A dan B. Kalau yang ini tadi kan lebih banyak. Sehingga bisa kita tulis 2A kurang 4. Karena dia seletak dengan B kurang 5, maka, ini harusnya B kurang 5 ya. Jadi 2A kurang 4 sama dengan B kurang 5. Oke, nilai B-nya diganti dengan angka 1, B sama dengan 1. Operasikan 1 kurang 5 negatif 4. 2A kurang 4, negatif 4-nya pindah. 2A sama dengan negatif 4 tambah 4. Negatif 4 tambah 4 sama dengan 0. A sama dengan 0/2. 0 bagi 2 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh sudah nilai A, nilai B, dan nilai C. Terakhir, tinggal kita cari nilai D. Mana yang mengandung unsur D? Ini, D tambah 2A seletak dengan 3A kurang C. Sehingga bisa kita tulis D dikurang 2A sama dengan 3A dikurang C. Kita ganti nilai A dengan 0 dan C kita ganti dengan angka 3. Seperti yang kita peroleh sebelumnya. 2 kali 0, 0. 3 kali 0, 0 kurang 3. D kurang 0, D. 0 kurang 3, negatif 3. Sehingga kesimpulannya jadi diperoleh nilai A sama dengan 0. B sama dengan 1. C sama dengan 3. Dan D sama dengan negatif 3. Jangan lupa disalin ya. Disalin kemudian dipahami kembali. Yang agak-agak kurang jelas, boleh japri Ibu by WA. Nanyanya harus jelas, dipoto bagian yang kurang dipahami. Baik, lanjut ke transpos matriks. Transpos matriks A ditulis dengan A pangkat T. Jadi kalau ada huruf besar berpangkat T itu artinya matriks transpos.
Transpos matriks A artinya elemen pada baris pertama pada matriks A berubah menjadi elemen kolom pertama pada A transpos dan seterusnya. Kita langsung ke contoh soal supaya tidak bingung. Contohnya, matriks A sama dengan 1, negatif 2, 3, 5, 4, 0. Maka A transposnya ini yang awalnya baris pertama pada transposnya berubah menjadi kolom pertama. Jadi tinggal diganti posisinya gitu loh. Jadi yang awalnya 1, negatif 2, 3 itu baris, pada transpos berubah menjadi kolom. Jadi 1, negatif 2, 3 nulisnya ke bawah. 5, 4, 0 yang awalnya baris kedua, pada transposnya berubah menjadi kolom kedua. Jadi 5, 4, 0-nya nulisnya ke bawah, dari atas ke bawah. Contoh lain, matriks B sama dengan negatif 5, 2, dan 3, 9, 11, 2, negatif 8, 12, dan 4. Maka B transposnya negatif 5, 9, negatif 8 yang awalnya jadi dari sini dulu ya, baris pertama negatif 5, 2, 3 berubah menjadi kolom pertama, baris kedua berubah menjadi kolom kedua, dan baris ketiga berubah menjadi kolom ketiga. Oke. Ya, gampang saja kalau transpos. Kita langsung ke operasi penjumlahan dan pengurangan dua matriks. Ya, perhatikan. Dua buah matriks dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika dan hanya jika kedua matriks tersebut mempunyai ordo yang sama. Jadi jumlah baris dan kolomnya mesti sama. Jadi kalau matriks pertama jumlah barisnya ada 2 dan kolomnya ada 3, maka matriks yang kedua juga jumlah barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kalau berbeda satu saja tidak bisa kita lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan contoh soal supaya lebih jelas. Diketahui matriks A sama dengan 5, 2, 3, dan negatif 1. Matriks B sama dengan 0, 3, negatif 7, dan 6. Matriks C sama dengan negatif 9, 2, 3, 2, 0, dan 10. Matriks D sama dengan 1, negatif 1, negatif 3, negatif 1, 4, dan 2. Tentukan A tambah B, yang B kurang A, yang C tambah D, yang D transpos kurang C. Kita kerjakan dari yang A tambah B, tuliskan matriks A-nya 5, 2, 3, dan negatif 1. Ditambah kita tuliskan matriks B-nya 0, 3, negatif 7, dan 6. Ini bisa kita jumlahkan ya, karena jumlah baris sama dengan jumlah baris dan jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris dan jumlah kolom pada matriks yang kedua. Kemudian penjumlahannya untuk matriks ini sangat mudah, tinggal kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak. Jadi 5 seletak dengan 0, maka 5 ditambahkan dengan 0. 2 seletak dengan 3, maka 2 ditambahkan dengan 3. 3 seletak dengan negatif 7, maka 3 ditambahkan dengan negatif 7. Negatif 1 seletak dengan 6, maka negatif 1 kita tambahkan dengan 6. 5 tambah 0, 2 tambah 3, 3 tambah negatif 7, negatif 1 ditambah 6. 5, 5, negatif 4, dan 5. Maka hasil dari A tambah B sama dengan 5, 5, negatif 4, dan 5. Lanjut yang B, matriks B dikurang A. Ini juga sama, cara pengurangan matriks itu tinggal kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. Kemudian dicek apakah ordonya sama atau tidak. Kalau ordonya sama, maka bisa kita lakukan operasi pengurangan. Kalau ini sama ya, barisnya sama-sama 2, kolomnya juga sama-sama 2. 0 seletak dengan 5, maka 0 dikurang 5. 3 seletak dengan 2, maka 3 dikurang 2. Negatif 7 seletak dengan 3, maka negatif 7 dikurang 3. 6 seletak dengan 1, ini salah ya, maka 6 dikurang negatif 1. Kalau 6 dikurang negatif 1, kurang bertemu dengan tanda negatif berubah menjadi positif. Berarti hasilnya negatif 5, 1, negatif 10, yang ini berarti positif 7. Salah itu 5. Silakan diganti di buku catatanmu. Kemudian yang C,
C ditambah D. Kita tuliskan dulu matriks C-nya. Kemudian ditambah disusul dengan menuliskan matriks D. Kita cek berapa jumlah baris pada matriks C. Ada 2 baris. Berapa jumlah baris pada matriks D? Ada 3. Jumlah barisnya saja sudah berbeda. Berarti C tambah D tidak bisa kita teruskan atau tidak bisa kita operasikan. Kalau memang tidak bisa, tulis saja tidak bisa. Kalau kamu teruskan, malah jadinya salah. Oke, baik. Lanjut ke yang D. D transpos dikurang C. Matriks D yang 1, negatif 1, negatif 3, 1, negatif 3, negatif 1, 4, dan 2 ini kita transposkan dulu. Maksudnya apa? Yang awalnya dia baris jadi kolom. Jadi baris pertama jadi kolom pertama. Baris kedua jadi kolom kedua. Baris ketiga jadi kolom ketiga. Kalau begini bisa dikurang apa tidak? Bisa, karena ordonya sama. Tinggal kita kurangkan elemen-elemen yang seletak. Ya, dapatnya D transpos dikurang C sama dengan matriks yang beranggotakan 10, negatif 5, 1, negatif 3, negatif 1, dan negatif 8. Ya, baik. Lanjut ya. Silakan di pause dan disalin. Contoh soal yang nomor 2. Diketahui matriks A sama dengan 2X kurang 5, 3, dan Y. Diketahui matriks A sama dengan 2X, negatif 5, 3, dan Y. Kemudian matriks B, anggotanya Y, 2, dan 4. Matriks C, anggotanya 8, negatif 3, 5, dan 2X. Tentukan nilai X tambah Y jika diketahui A tambah B sama dengan C. Ini dia operasi penjumlahan 2 matriks yang ada hubungannya dengan materi yang tadi, kesamaan 2 matriks. Penyelesaiannya kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui A tambah B sama dengan C. Kemudian A, B, dan C kita tuliskan dalam bentuk matriksnya. Oke, ini dijumlahkan. Dijumlahkannya masing-masing yang seletak ya. 2X tambah Y, negatif 5 tambah 2, kemudian 3 tambah 2, Y tambah 4. Kita cari yang ada unsur Y dan X-nya. Kita mulai dari yang ini, 2X. Bu, tadi katanya kita ngambil yang paling sederhana, hurufnya. Cari yang hurufnya 1 saja. Tetapi pada kasus yang ini tidak ada yang hurufnya 1, semua 2, maka tidak apa-apa, tetap kita gunakan. Namun nantinya kita akan memakai cara eliminasi dan substitusi. Makanya jangan pernah dilupakan materi eliminasi dan substitusi karena akan terus kita gunakan hampir di setiap materi matematika. Baik, kita mulai dari yang ini, yang pertama, 2X tambah Y. Dia seletak dengan 8, maka bisa kita tulis yang nomor 1, 2X tambah Y sama dengan 8, ini bisa kita namai dengan persamaan 1. Kemudian mana lagi yang mengandung huruf? Yang ini, Y tambah 4 seletak dengan 2X, maka Y tambah 4 sama dengan 2X. Ini kita pindah ruas dulu, 2X-nya pindah ruas menjadi negatif. Yang tidak punya huruf juga kita pindah ruas, awalnya positif menjadi negatif, sehingga kita peroleh negatif 2X tambah Y sama dengan negatif 4, ini sebagai persamaan 2. Baik, kita gunakan cara eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2. Kita tuliskan dulu persamaan 1-nya, kemudian persamaan 2-nya, kemudian perhatikan, kita mau eliminasi si X, dan ini angkanya sudah sama. Kalau sudah sama berarti tidak perlu kita kali, tinggal kita jumlahkan atau kita kurangkan. Ingat, eliminasi tidak selalu dikurang. Kapan dia ditambah? Jika tanda di atas dan di bawah berbeda. Kalau dia sama-sama negatif, maka di sini kurang. Atau kalau dia sama-sama positif, maka di sini kurang. Tapi karena dia berbeda, yang atas positif, yang bawah negatif, maka di sini tandanya
tambah supaya dapat angka 0. Baik, dari belakang 8 ditambah negatif 4, positif 4. 1Y tambah 1Y, positif 2Y. 2 ditambah negatif 2, 0, nggak usah ditulis. 2Y sama dengan 4, Y sama dengan 4 per 2, Y sama dengan 2. Kita sudah dapat nilai Y, maka berikutnya substitusi. Substitusi Y sama dengan 2 ke persamaan 1. Apa tadi persamaan 1? 2X tambah Y sama dengan 8. Bu, boleh tidak ke persamaan 2? Sangat boleh. Ganti Y-nya dengan angka 2, 2X tambah 2 sama dengan 8. 2-nya pindah ruas, 2X sama dengan 8 dikurang 2, karena awalnya positif, pindah ruas menjadi negatif. 2X sama dengan 6, X sama dengan 6 per 2 sama dengan 3. Sehingga kita peroleh nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Tadi yang ditanya nilai X tambah Y. Jadi diperoleh X tambah Y sama dengan X-nya 3, Y-nya 2. Jadi 3 ditambah 2 sama dengan 5. Itu ya. Silakan di-pause dan disalin. Next, operasi perkalian pada matriks. Oke, perhatikan. Ada perbedaan antara perkalian dengan pengurangan dan penjumlahan. Pengurangan dan penjumlahan sangat gampang sekali. Kita tinggal jumlahkan atau kita tinggal kurangkan elemen-elemen yang seletak. Tetapi berbeda pada operasi perkalian. Perhatikan syaratnya. Dua buah matriks dapat dikalikan jika dan hanya jika jumlah kolom pada matriks pertama, ingat, jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks berikutnya. Jadi kalau matriks A kolomnya ada 3, maka baris pada matriks berikutnya itu kolomnya juga harus 3. Ya. Kita perhatikan contoh soalnya. Diketahui matriks A sama dengan 5, 3, 2, dan negatif 1. Matriks B sama dengan 0, 3, negatif 7, dan 6. Matriks C sama dengan negatif 9, 2, 3, 2, 0, dan 10. Matriks D sama dengan 1, negatif 1, negatif 3, negatif 1, 4, dan 2. Tentukan yang A kali B, yang B kali C, yang C kali D, yang D transpos kali C. Kita coba dari yang A. Tadi syaratnya kolom pada matriks pertama. Ada berapa kolom pada matriks A? Ada 2. Sama dengan baris pada matriks berikutnya. Ada berapa baris pada matriks B? Ada 2. Maka A bisa kita kalikan dengan B karena memenuhi syarat. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengalikan? Sistem perkaliannya yaitu baris dikali kolom. Jadi, baris, kita bekerja dulu pada baris pertama, kita acuhkan dulu baris kedua. Baris pertama dikalikan dengan kolom yang pertama. Cara mengalikannya, 5 dikali 0, ini ya, ditambah, selalu dihubungkan dengan tanda tambah. 2 dikali negatif 7. Jadi 5 kali 0. Yang pertama kali yang pertama. Yang kedua kalikan dengan yang kedua. Oke. Ini untuk baris pertama dan kolom pertama. Ternyata pada matriks B masih ada kolom kedua. Maka kita belum pindah ke baris kedua. Kita masih fokus pada baris pertama. Kita kalikan lagi dengan kolom yang kedua. Maka posisinya dikasih jarak, digeser. Ya. 5 dikalikan dengan 3, 5 kali 3. Jadi bilangan pertama kalikan juga dengan bilangan yang pertama. Ditambah 2 kalikan dengan bilangan yang keduanya, yaitu atau yang di bawahnya. 2 ditambah dengan 2 dikali dengan 6. Jadi 5 kali 3 ditambah 2 kali 6. Masih ada kolomnya pada matriks B? Tidak ada. Kalau tidak ada lagi kolom yang akan kita kalikan, barulah kita berpindah pada baris yang kedua. Maka baris pertama sudah selesai urusannya. Kalau kita sudah berpindah pada baris yang kedua, nulisnya juga berpindah pada baris yang kedua. Jadi bukan nyambung di sampingnya, tapi pindah baris. Ke bawahnya lagi, karena kan kita sudah pindah baris.
Cara mengalikannya sama. Baris yang kedua ini kita kalikan dulu dengan kolom yang pertama. Jadi mengalikannya juga sama, angkanya disesuaikan. Angka pertama kalikan angka pertama, angka kedua kalikan dengan angka yang kedua. Jadi 3 kali 0 ditambah negatif 1 dikali 7. Habis berarti geser pindah ke kolom yang kedua. 3 dikali 3 ditambah negatif 1 kali 6. Ini harus betul-betul dipahami ya, harus betul-betul dicermati. Jangan sampai nanti ketika kamu mengerjakan soal perkalian matriks kebolak-balik. Nah, kalau sudah begini bentuknya tinggal kita operasikan. 5 kali 0, 0, 2 kali negatif 7, negatif 14, 5 kali 3, 15, 2 kali 6, 12, 3 kali 0, 0, negatif 1 kali negatif 7, positif 7, 3 kali 3, 9, negatif 1 kali 6, negatif 6. Kemudian tinggal kita jumlahkan. Sehingga matriks A kali matriks B sama dengan matriks yang beranggotakan negatif 14, 27, 7, dan 3. Oke, lanjut ke soal yang B. B kali C. Tuliskan dulu matriks B-nya, 0, 3, negatif 7, dan 6. Kemudian matriks C-nya, negatif 9, 2, 3, 2, 0, dan 10. Kira-kira bisa dikalikan apa tidak? Tadi syaratnya kolom pada matriks pertama, ada berapa kolomnya? 1, 2, ada 2 kolom. Harus sama dengan baris pada matriks kedua. Berapa baris pada matriks C? 1, 2. Karena jumlah kolom dan jumlah barisnya sama, maka B bisa kita kalikan dengan C. Jadi dia tidak seperti ini ya, dia tidak seperti penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan ini sudah nggak bisa, karena ordonya beda. Tapi kalau pada perkalian ini bisa, karena syaratnya kolom harus sama dengan baris. Jadi B bisa dikalikan dengan C. Proses pengaliannya sama dengan yang di atas tadi. Kita fokus dulu pada baris yang pertama, yaitu 0 dan 3. Kita kalikan dengan kolom yang pertama. Jadi, angkanya bersesuaian, angka pertama kali angka pertama, angka kedua kali angka kedua. Jadi, 0 kali negatif 9 ditambah 3 kali negatif 2. Masih ada kolomnya, kita geser. Kita belum ke baris kedua, belum, karena masih ada kolomnya. Jadi 0 kali 2 ditambah 3 dikali 0. Masih ada kolomnya, geser lagi. 0 dikali 3 ditambah 3 dikali 10. Habis sudah kolomnya, baru kita pindah ke baris yang kedua. Nulisnya juga di bawah. Negatif 7, baris kedua sama, kalikan dulu dengan kolom yang pertama. Negatif 7 kali negatif 9 ditambah 6 kali 2. Geser, negatif 7 kali 2 ditambah 6 kali 0. Geser, negatif 7 kali 3 tambah 6 kali 10. Habis, sudah, tinggal kita operasikan. 0 kali negatif 9, 0. 3 kali 2, 6. 0 kali 2, 0. 3 kali 0, 0. 0 kali 3, 0. Ingat, apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. 3 kali 10, 30. Negatif 7 kali 9. Negatif kali negatif sama dengan positif. Sehingga negatif 7 kali negatif 9 positif 63. 6 kali 2 sama dengan 12. Negatif 7 kali 2 negatif 14 ditambah 6 kali 0, 0. Negatif 7 kali 3 negatif 21. 6 kali 10, 60. Tinggal kita jumlahkan ini semua sehingga diperoleh B kali C sama dengan matriks yang anggotanya 6, 0, 30, 75, negatif 14, dan 39. Baik, lanjut ke yang C. Oke, yang C tidak Ibu kerjakan, silahkan kamu coba sendiri. Ibu mau menunjukkan yang D, D transpos kali C. Oke, yang diketahui tadi matriks D ya, jadi buat dulu transposnya. Kira-kira bisa kita kalikan apa tidak? Ini ordonya sama-sama 2 kali 3, barisnya 2, kolomnya 3. Tetapi pertanyaannya bisa dikali apa tidak? Kita cek. Tadi syaratnya
kolom pertama jumlahnya harus sama dengan baris matriks yang kedua. Ada berapa kolomnya? 1, 2, 3. Yang ini ada berapa barisnya? 1, 2. Ternyata tidak sama. Maka tidak bisa kita kalikan. Jadi pada perkalian ordo sama belum tentu bisa dikalikan. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Semoga berkah. Terima kasih. Disalin, dipelajari, dipahami karena akan masuk ke soal ujian semester. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.